Pak, kalau boleh tahu nih, dari bisnis laundry ini nih, apa yang Bapak sudah dapatkan, Pak? Yang sudah dapetin itu mobil, Apalagi? rumah. Rumah. Yang pastinya anak kali ya, Pak ya. Halo Laundry Planner, kembali lagi bersama aku Miss Kucha di Dunia Laundry. Tapi sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Nah sekarang Miss Kucha lagi ada di daerah Kemanggisan, Palmerah tepatnya. Miss Kucha mau mendatangi salah satu tempat laundry yang kecil tapi omsetnya luar biasa. Dan sekalian Miss Kucha juga sekarang bawa pakaian kotor, jadi cus yuk sekalian laundry, ikutin keseruan Miss Kucha sehari hari ini. Pak Henry-nya ada? Boleh saya ketemu dengan Pak Henry? Tapi sebelumnya nih Pak, ditimbang dulu cucian saya. Jadi biar nanti kalau ketemu Pak Henry, karena saya kan banyak banget yang mau diobrolin ya kan. Saya juga hari ini mau ngupas tuntas kesuksesan dari seorang Pak Henry, pemilik Warna Laundry. Dengan tempat yang kecil seperti ini, tapi omsetnya miliaran rupiah. Jadi ternyata Pak Henry-nya sibuk lagi ada di workshop. Bagaimana kalau kita langsung ke workshop Pak Henry? Yuk ikutin kegiatan Miss Kucha sore hari ini. Sebelah mana ya? Kanan atau sebelah kiri? Coba sebelah kiri deh. Nah tuh dia tuh. Kita sekarang sudah sampai di workshopnya Warna Laundry ya. Kita udah gak sabar pengen ketemu dengan Pak Henry. Langsung yuk, masuk yuk. Halo, selamat sore Pak Henry. Sore. Ya, Pak, kalau boleh tahu nih Pak, background Bapak sebelum terjun ke bisnis laundry ini apa? Dulu itu saya kerja di bagian media di salah satu televisi Sebagai apa Pak? sebagai editing. Sebagai editing. Iya. Sekarang? Sekarang sebagai owner laundry. Owner laundry. Kira-kira kenapa Bapak mau fokus di bisnis laundry itu karena apa? Karena waktunya lebih mobile dan lebih untuk keluarga tuh banyak. Untuk keluarga lebih banyak, mungkin kemarin waktu masih jadi kerja lah ya istilahnya ya, mungkin gak ada waktu untuk keluarga, sedikit kali, mana weekend doang ya. Iya, sedikit. Itu pun susah untuk nyari waktu untuk keluarga. Oh, tuntutan kerjaan ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira Bapak mendirikan bisnis laundry ini kira-kira udah berapa tahun nih? Sudah hampir 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Dari zaman apa nih Pak? Dari zaman kuliah semester 4. Zamannya Bapak masih perjaka, Bapak sudah memulai bisnis laundry ya Pak ya? Iya, betul. Itu sendiri apa partner? Itu udah sama sekarang istri dari zaman saya pacaran. Oh, Bapak ini memang benar-benar merencanakan ke depannya. Jadi setelah menikah nanti setidaknya Bapak ini sudah memiliki bisnis, benar Pak ya? Betul. Jadi bisa buat backup nanti, siapa tahu tiba-tiba Bapak di namanya orang udah berkeluarga ada aja ya Pak ya. Betul. Biaya-biaya juga ya Pak ya. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang kesuksesan Warna Laundry sekarang ini ya Pak ya, Iya, betul. dengan omset miliaran rupiah nih bisa dibilang ya kan Pak ya. Iya. Otomatis Bapak kan namanya mengalami jatuh bangun. Betul. Ya, jadi biar teman-teman yang lagi nonton ini nggak cuma hanya melihat yang sekarang nih, otomatis kita juga pengen belajar kenapa Pak Henry ini bisa membangun Warna Laundry sampai sekarang ini loh Pak. Iya. Seperti itu. Kita tuh bisa sampai kayak gini tuh kita mulai dari nol, yang namanya mesin cuci cuman ada 2 tabung sampai sekarang bisa seperti laundry zaman modern ini tuh saya bangun benar-benar dari nol. Kita rintis sama istri, itu semuanya kita ngucek pakai tangan sampai bisa ada mesin, sampai sekarang ada karyawan.
Luar biasa. Intinya fokus, tekun, ulet ya Pak ya? Betul, betul, betul. Nah Pak, kira-kira pernah nggak sih mengalami kejadian untuk mengganti pakaian yang hilang, pakaian yang luntur, komplainan dari customer-customer, pernah nggak Pak ngalamin seperti itu? Oh, itu pernah selama perjalanan 4 tahun. 4 tahun? Iya. Nah itu kira-kira setiap hari ada itu Pak? Selama sebulan. Selama 1 bulan? 1 bulan ada aja yang komplainan dari pelanggan, tapi kan itu apa dari karyawan juga. Kita kadang kita kasih tahu itu karena karyawan baru aja. Kira-kira jadi beban nggak sih otomatis kayak Bapak, aduh gue nyerah aja deh gitu? Hampir Oh hampir sempet nyerah. ada di titik nyerah? Hampir nyerah, tapi Terus? udah kita jalanin terus. Oh jadi terus apa yang membuat Bapak itu kayak gue nggak deh? Gue nggak bisa kayak gini gitu, gue harus perbaiki gitu. Apakah mungkin dulu Bapak apakah sudah menjalankan SOP Pak? Karena selama ini kan laundry yang kita tahu kan banyak terjadi mengalami hal tersebut karena mereka nggak menjalankan SOP gitu loh. Waktu itu yang pas kita kejadian itu kita tidak menjalankan SOP yang apa yang kita perintahkan untuk karyawan. Jadinya dia asal kerjakan dan itu pun laundryan lagi bener-bener penuh. Ya udah mau nggak mau ya saat pelanggan pada komplain ya kita terima terus kita jalanin dengan bermusyawarah lah. Nah kira-kira pernah nggak mengganti kerugian, kira-kira yang terbesar itu seberapa sih Pak? Kalau kerugian terbesar sampai hampir banyak itu sih enggak. Kita tuh masih kita omongin baik-baik dan itu pun customer kita tuh karena apa ya sama kita tuh enak. Kita sama dia enak, cara pelayanannya enak, bagus gitulah ya. Itu pun jadinya dia saat komplain itu ya udahlah gitu, tapi ya dia hanya bilang ke kita tolong ditingkatin lagi cara kerjanya untuk ke karyawan-karyawan kata. Oh ya udah Bu, kita tingkatin lagi dan ini untuk pertama dan terakhir itu aja. Oh gitu. Jadi terus setelah itu Bapak belajar ya Pak untuk memperbaiki semuanya bagaimana caranya supaya customer nyaman balik lagi laundry di tempat kita seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kira-kira nih Pak, kalau boleh tahu market Bapak ini apa, mahasiswa kah, ibu rumah tangga gitu? Ya, yang paling banyak datang ke Warna Laundry ini? Kalau ke Warna Laundry itu rata-rata ibu rumah tangga. Kalau mahasiswa itu sekitar 20-30%. Oh, kebanyakan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh, biasa kalau ibu rumah tangga mah kalau sekali nyuci juga banyak ya Pak ya? Banyak bisa puluhan kali ya? Bisa satu rumah. Satu rumah? Pernah dapat? Pernah dapat. Nah kalau nih unik banget nih, kira-kira nih Pak pernah mendapat orderan laundry itu paling banyak itu berapa kilo Pak? Berapa puluh? Satu orang itu bisa 40 kilo. What? 40 kilo? 40 kilo. Itu kira-kira 1 kilonya kena berapa Pak? Tetap sama 7.000. 7.000 cuci kering setrika. 7.000 kali 40 kilo, hitung sendiri ya pemirsa. Itu tuh satu orang loh. Satu orang. Nah Pak, jasa layanan apa aja Pak selain kiloan, satuan gitu? Kalau yang tadi saya lihat tuh ngeliat ada karpet gitu. Apakah ada terima jasa cuci karpet juga Pak? Cuci karpet terima, sofa, kedua kadang-kadang itu eksterior interior mobil. Helm terima, sepatu. Iya. What? Gila Pak Henry, hampir semuanya dibabat sama Pak Henry. Buat menurut Pak Henry bukan penting duit cuan. Memang harus seperti itu kali ya Pak ya? Harus. Kita sebagai pengusaha laundry nggak cuma hanya di satu bidang aja kali ya Pak ya? Betul. Karena untuk meningkatkan pemasukan atau omset ya gitu. Bagus nih Pak Henry nih, patut dicontoh nih ya. Baju satuan ada, Bu kiloan ada. Aduh helm kejebur mau di laundry ada, karpet ada. Semuanya ada. Ini Bapak ini toserba. Toserba cucian. Nah kalau boleh tahu transaksinya nih Pak, dari yang sebelumnya dan yang sekarang itu kira-kira berapa Pak? Yang sebelumnya tuh kita pertama kali itu cuma dapat sehari 35.000. Transaksinya? Iya. Berapa transaksi? 3, 2, 1? Itu 2. 2 transaksi? 2 transaksi. 1 orang? 2 orang? 2 orang. Nah kalau yang sekarang nih kira-kira transaksinya berapa? Sekarang bisa sampai 30-an. Itu udah pun antar jemput. Antar jemput juga? Oh, jasa layanan antar jemput juga? Ada. Itu kena cas, cuma beda harga aja. Cuan lagi aja. Ini cuan lagi aja nih, the best banget Pak Henry. Dari sana sini cuannya. Betul. Sombong amat. Nah Pak, kalau boleh tahu nih,
dari bisnis laundry ini nih, apa yang Bapak sudah dapatkan, Pak? Yang sudah dapetin itu mobil, Apalagi? rumah, Rumah. rumah. Yang pastinya anak kali ya, Pak ya. Dari bisnis laundry itu, Pak ya. Iya, Dari kecil Bapak tekun, telaten, fokus, akhirnya Bapak bisa membahagiakan keluarga kecil ya Pak. Mungkin keluarga besar juga melihat sosok seorang Pak Henry sukses ya kan di bisnis Iya. laundry ya kan. Mungkin kalau dulu masih jadi karyawan ya nggak tahu, masih jadi budak korporat aja kali ya Pak ya. Mungkin Betul, sekarang lebih bisa memanage kali ya Pak. sekarang bisa. Jadi banyak pelajaran-pelajaran ilmu yang didapat mungkin ya Pak. seiringnya berjalannya. Banyak ilmu yang kita dapetin dari luar itu banyak. Nah, tuh. Patut dicontoh. Upgrade skill dalam bisnis laundry itu perlu, bener nggak sih Pak? Betul, betul, Supaya kita meningkatkan, mengikuti era modern yang sekarang ya Pak, bener ya? betul. Tuh. Cuan, pokoknya Bapak gimana cuannya Pak? Yang penting cuan. 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 Nah, nggak cuma hanya obrolan kita aja nih barusan ya kan tentang kesuksesan Warna Laundry ya kan dari titik nol sampai sekarang gitu. Kita juga pengen banget nih Pak, teman-teman yang lagi nonton pengen banget mungkin buat teman-teman yang baru memulai pengen belajar memulai bisnis laundry atau teman-teman yang sudah memulai bisnis laundry tapi bagaimana cara meningkatkan usahanya gitu. Iya. Langsung aja kita minta tips dari Pak Henry. Kira-kira seperti apa tipsnya Pak? Ya, tipsnya cuma satu, ada 3. Satu, kuat mental, modal, dengan niat. Mental, modal, niat. Betul. Mental itu kita berarti harus tahan melawan kayak komplainan tadi Bapak Betul, ya, betul. komplainan selama sebulan. ya kan? Dalam sebulan. Heeh. Kedua, modal memang perlu kali Perlu Pak modal, ya. perlu Modal untuk modal. mengupgrade store kita Betul. mungkin ya, bisnis laundry kita tambah mesin kah, Tambah ya kan, mesin. tambah karyawan. Otomatis semakin banyak customer yang datang, otomatis itu perlu juga menambah karyawan ataupun mesin gitu ya kan. Yang ketiga tadi apa Pak? Niat. Niat. Semua berkat niat, tekun dan ulet ya Pak ya. Betul. Oke pemirsa, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah mengikutin kegiatan Miss Kucek ya, berbincang langsung dengan narasumber kita Pak Henry, owner dari Warna Laundry yang sukses dari nol, dari zero to hero. Terima kasih banyak, terus ikutin perjalanan Miss Kucek kemana lagi aja ya. Terus pantengin, jangan lupa nyalain notifikasinya, jadi biar kalau ada video terbaru kalian bisa langsung nonton. Yuk, terima kasih banyak, selamat sore, sampai ketemu lagi di Dunia Laundry, dadah. Nggak ribet,